nanti tuh akan ada 3 percobaan. Yang pertama pengukuran panjang, terus yang keduanya pengukuran massa jenis, dan yang ketiganya adalah tentang listrik. Pengukuran listrik yaitu mengukur tegangan dan juga arus. Nah, untuk pengukuran panjang nanti kita akan pakai 3 alat ukur. Yang pertama ada penggaris atau mistar. Yang penggaris mistar nggak usah ya, nggak usah ibu ini udah pada bisa. Terus ada jangka sorong juga mikrometer 1. Terus nanti ada pengukuran massa jenis. Gimana cara cari massa jenis tuh? Yang volume massa dibagi volume. Berarti kita harus dapat data apa? Massa dan juga volume. Massa dan juga volume. Berarti nanti massa pakai apa? Timbangan. Nanti timbangannya pakai timbangan digital. Terus volumenya coba mau jelaskan ya. Yang ini. Nah, misalnya ini. Nah, misalnya nanti kita untuk yang volumenya akan pakai bantuan gelas kimia. Gelas kimianya berarti dengan ini. Nanti gelas kimianya silahkan kalian isi air. Terus nanti bisa kita ketahui volume suatu benda dengan cara misalnya nanti volume awalnya berapa. Ketika dicelupkan sebuah benda, nanti kan berarti airnya di mana? Naik. Berarti nanti ada volume akhir kan ya. Berarti untuk mengetahui volume bendanya itu sama dengan apa? volume air dikurangi volume air. Volume akhir dikurangi volume awal. Jadi akhirnya tuh setelah naik misalnya 80, pas awalnya 60, berarti volume bendanya berapa? 20. Nah, yang perlu diperhatikan gitu kan ya dalam satuannya ini berarti mililiter. Nah, nanti jangan terkecoh bisi di LKS-nya. Nanti kan gimana LKS-nya ya? Silakan dibaca dengan teliti LKS-nya mintanya apa. Bisa aja misalnya minta dalam sentimeter kubik, bisa aja minta dalam liter. Nah, berarti kalian harus bisa mengkonversikan itu. Misalnya dari mililiter ke liter berapa, dari mililiter misalnya ke sentimeter kubik berapa, atau ke meter kubik berapa. Jadi itu gimana nanti di LKS-nya. Jadi hanya itu untuk yang pengukuran massa jenis. Nah, untuk yang pengukuran ini massa jenis ada yang mau ditanyain enggak? Paling itu aja deh massa jenisnya. Ini juga kayak misalnya nanti massa bisa aja mintanya dalam kilogram, bisa aja mintanya dalam apa gitu. Jadi harus bisa konversikan. Nah, untuk panjang itu ada ini tuh apa? Jangka sorong dan juga ada mikrometer 1. Udah diajarin? Udah ini mah ya. Berarti kalau misalnya ini kita bisa gunakan yang mana aja? Untuk yang ini itu sama yang bawah. 3 ini kan ya. Nah, udah berarti cara ngukurnya juga bisa, cara bacanya berarti ada skala utama, ada skala minus. Udah kan ya, itu mah berarti. Ada yang mau ditanyakan dulu gak terkait ini? Kalau yang itu ngebacanya aku suka kalau ngebaca angkanya suka itu yang kekecoh kan suka ada yang sejajar tapi belum itu tuh sejajar gitu. Iya kayak gitu. Ya itu mah memang kalau misalnya beda dikit-dikit sih nggak apa-apa gitu. Asal jangan terlalu jauh beda pengukurannya. Kayak misalnya harusnya di kunci jawaban itu yang betulnya kan nanti ada rubrik jawaban ya. Kayak misalnya kan kalian disuruh mengukurnya sesuatu hal yang sama semua. Nah, nantinya kayak misalnya ketebalan si benda A di rubriknya itu harusnya 2,13. Nah, kalian itu jauh jadi 3,4 atau misalnya itu kan jauh. Tapi kalau misalnya masih dekat 2,12, 2, misalnya 15, nah itu kan masih dekat, itu nggak apa-apa. Karena nanti emang mungkin cara pandang kita dalam kayak mengukur kayak ini kan perlu dilihat juga ya yang lurusnya itu kata si ini mah yang 8 misalnya tuh, yang kata si ini mah yang 9, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi selisih sedikit dalam pengukuran itu ya nggak apa-apa. Kalau jangka sorong itu buat apa sih, buat ngukur diameter aja? Kalau ini untuk diameter dalam, ini bisa untuk ketebalan, bisa diameter luar juga di sini. Ini untuk kedalaman. Kayak misalkan ngitung apa kedalaman ini gitu, gelas kimia. Nah, nanti ngukur kedalaman gini, gitu kan? Iya. Iniin aja. Udah kalau udah mentok, berarti baca. Iya. Ini untuk jangka sorong. Nah, ini adalah mikrometer 10. Kalau ini sebenarnya pengukurannya malah lebih mudah mungkin ya.
karena ini juga yang dipakainya hanya ini. Mikrometer itu paling teliti karena paling kecilnya itu dia bisa mengukur sampai 0,01 milimeter gitu kan ya. Nanti ini skala utama ya. Iya. Ini skala. Nanti kalau skala Nonius dikalikan dengan skala terkecil. Kayak misalnya ini skala Noniusnya itu ada di 43 misalnya ya. Berarti 43 kali skala terkecilnya berapa? 0,01 milimeter. Berarti berapa? 0,43. Terus ditambahin ke yang Tambah skala utama. Kalau yang mikrometer berarti itu ngukur yang ketebalan yang lempengan gitu atau apa? Bisa. Ini juga biasanya buat ketebalan. Ini biasanya buat ketebalan atau buat diameter sebuah benda itu bisa. Kayak contohnya. Ketebalan misalnya ketebalan lempeng bisa di sini. Tapi kalau misalnya ini dengan ini pasti lebih teliti yang ini. Kalau itu ketebalan makanya ini bisa buat ketebalan yang lebih Kayak penghapus teliti. ini? Ya bisa misalnya tuh ketebalan penghapusnya berapa misalnya. Jadi tergantung apa yang ditanyain. Ya di LKS-nya aja nanti. Kalau misalkan teliti ya, ketebalan itu pakainya mikrometer gitu. Iya. Kalau misalkan yang diameter baru ke yang kasar. Ya bisa jadi. Diameter luar, diameter dalam. Gitu. Terus yang terakhir yang ini aja paling ya. Ibu ini lihat. Ini yang